Production adalah pengeluaran bahan baku, bahan penolong, atau WIP dari gudang ke bagian produksi untuk diproses menghasilkan WIP atau barang jadi, dan atau barang sisa atau sampah yang kemudian dimasukkan kembali ke gudang atau langsung disiapkan untuk dikeluarkan ke lokal atau diekspor. Cara mengelola data produksi. Dari layar dashboard, masuk ke menu plant. Pilih pabrik atau plant yang akan melakukan produksi, dan klik Production di sebelah kanan nama plant. Layar akan menampilkan daftar produksi dari perusahaan Anda. Untuk menghapus data, cukup klik tombol Delete di bawah setiap tampilan produksi. Untuk menambahkan data, silakan klik tombol Add Production. Untuk mengedit data, silakan klik tombol Edit di bawah setiap tampilan produksi. Silakan mengisi form yang tampil dengan data produksi. Judul produksi atau Production Title, waktu produksi mulai atau Production Start Time, dan waktu produksi berakhir atau Production End Time. Setelah selesai, silakan Anda klik Save Production, kemudian klik link Click here to continue. Layar akan berganti. Di sini, Anda akan mengisi atau mengubah data produk yang dikeluarkan dari gudang untuk diproses, dan data produk yang dihasilkan produksi untuk dimasukkan ke gudang atau disiapkan untuk diekspor atau dikeluarkan ke lokal. Cukup masukkan harga dan jumlah dari barang terkait dan klik Include untuk menyimpannya. Berikut penjelasan untuk mengisi detail barang-barang yang dikeluarkan dari gudang, masuk produksi, dan barang-barang yang dihasilkan produksi, masuk gudang atau langsung dikirim ke customer. Production Plant Result, rencana barang-barang yang akan dihasilkan atau keluar dari produksi masuk gudang atau diekspor atau dikirim lokal, berupa WIP, barang jadi, dan atau barang sisa. Production Result, barang-barang yang dihasilkan atau keluar dari produksi masuk gudang atau diekspor atau dikirim lokal berupa WIP, barang jadi, dan atau barang sisa. Detail barang yang dihasilkan lengkap dengan tanggal dan jam produksi selesai, serta jumlah yang baik dan jumlah yang reject atau kurang baik, bukan termasuk barang sampah. Bill of Materials, rencana barang-barang yang akan dikeluarkan dari gudang masuk ke produksi berupa bahan baku, bahan penolong, atau WIP yang akan diproses kembali. Use of Materials, barang-barang yang telah dikeluarkan dari gudang masuk ke produksi berupa bahan baku, bahan penolong, atau WIP. Detail barang yang masuk produksi lengkap dengan tanggal dan jam produksi mulai, serta jumlah yang baik dan jumlah yang reject yang diproses dalam produksi. Detail barang-barang yang dikeluarkan dari gudang masuk produksi silahkan diisi di bagian Bill of Materials dan Use of Materials. Semua yang diisi di Bill of Materials otomatis akan tersimpan dalam Use of Material dengan jumlah yang sama, sedangkan waktunya sesuai waktu produksi berakhir. Anda dapat mengubah jumlah maupun waktu barang yang masuk ke produksi di bagian Use of Material, sebab tidak selamanya rencana pengeluaran bahan baku atau WIP dari gudang ke produksi sesuai dengan yang kenyataan pengeluaran bahan baku atau WIP dari gudang ke produksi. Detail barang-barang yang dihasilkan produksi masuk gudang atau langsung dikirim ke customer, silahkan diisi di bagian Production Plant Result dan Production Result. Semua yang diisi di Production Plant Result otomatis akan tersimpan dalam Production Result dengan jumlah yang sama, sedangkan waktunya sesuai dengan waktu produksi berakhir. Anda dapat mengubah jumlah barang yang dihasilkan atau dikeluarkan dari produksi maupun waktu barang tersebut dihasilkan atau dikeluarkan dari produksi di bagian Production Result, sebab tidak selamanya rencana sesuai dengan yang dihasilkan.
Software iCore juga mempunyai sistem auto-import untuk pengisian maupun pengubahan data dengan berdasarkan data pada file template CSV yang Anda isi. Semua data pada file template CSV akan disimpan oleh iCore. Apabila ada yang sama dengan yang telah tersimpan sebelumnya, maka otomatis data terbaru menimpa data yang lama. File-file template CSV untuk pengisian data banyak secara otomatis terdapat dalam CD pada paket iCore. Atau silahkan meminta kepada kami melalui email manajemen@indonesiacore.com apabila file-file atau CD hilang. Template CSV yang digunakan untuk data produksi adalah production. Cara penggunaannya adalah silahkan diisi file template dengan memperhatikan hal-hal berikut. Seluruh kolom bercetak tebal wajib diisi, yaitu judul produksi, tanggal waktu produksi mulai, tanggal waktu produksi berakhir, valuta, kode BOM, jenis BOM, nama BOM, jumlah, satuan, harga per satuan, kode barang hasil produksi, jenis barang hasil produksi, nama barang hasil produksi, jumlah, satuan, harga per satuan. Tidak ada baris kosong antar baris data. Judul produksi diisi sesuai ketentuan penomoran produksi dalam perusahaan Anda. Penulisan tanggal dan waktu mulai maupun berakhir menggunakan format tanggal, strip bulan, strip tahun. Misalnya, 10 Januari 2013 jam 8 pagi ditulis 10 garis miring 01 garis miring 2013 0800. Untuk mengubah setting tanggal di Microsoft Excel, silahkan klik kanan pada sel, lalu klik format cells, lalu klik date, dan pilih Indonesia. Kode BOM diisi kode barang bahan baku atau bahan penolong atau kode barang WIP yang diproses kembali. Jenis BOM hanya dapat diisi raw materials untuk bahan baku atau bahan penolong atau work in progress products untuk WIP yang diproses kembali. Kode barang hasil produksi diisi kode barang jadi, kode barang WIP yang dihasilkan, atau kode barang sisa atau sampah. Jenis barang hasil produksi hanya dapat diisi work in progress products untuk WIP yang dihasilkan, finished goods untuk barang jadi, waste untuk barang sisa atau sampah. Angka yang ditulis pada jumlah maupun harga per satuan apabila ribuan tidak menggunakan tanda baca apapun. Contoh, 10.000 cukup ditulis sebagai berikut. Apabila desimal, cukup menggunakan titik saja. Contoh, 5.000,55 ditulis sebagai berikut. Setelah selesai mengisi, silahkan simpan dalam bentuk file CSV. Caranya, klik Save As, lalu di Save As Type, Anda pilih CSV atau comma delimited, dan klik Save. Di layar dashboard software iCore, pilih Plant. Lalu, pilih Import Data yang ada pada kolom Step 1. Klik Choose File dan Upload untuk memilih file yang dimaksud dan menguploadnya. Setelah terupload, klik nama file tersebut di kolom Step 2 dan klik tombol Production. Kemudian, di kolom Step 3, klik Match Data Columns. Di layar akan tampak dua kolom data. Cocokkan kata dengan cara menarik kolom berwarna hijau ke tengah. Menyesuaikan dengan kolom berwarna kuning atau orange. Kemudian, klik Import Data. Tunggu hingga proses selesai, akan tampil seluruh data yang Anda import ke iCore. Proses ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat.
Apabila setelah 30 menit tidak tampil, maka kemungkinan besar proses gagal. Sehingga Anda harus memecah data per 20 hingga 100 baris, lalu import satu persatu agar kemungkinan berhasil lebih besar. Pada setiap perusahaan, terdapat pengeluaran bahan baku atau penolong atau WIP dari gudang untuk diproses produksi. Proses-proses produksi di setiap perusahaan berbeda-beda, banyaknya maupun kompleksitasnya. iCore mampu menangani berbagai macam proses produksi. Sebagai contoh, di atas terdapat 4 proses produksi. Proses 1, proses 2A, proses 2B, proses 3. Proses 2A dan proses 2B paralel dan hasilnya lalu diproses di proses 3. Proses di perusahaan Anda mungkin berjalan serial seluruhnya atau ada sebagian yang paralel seperti contoh di atas. Untuk melakukan penginputan data produksi dapat dilakukan secara ringkas atau detail tiap proses produksi. Cara 1 yaitu ikhtisar atau ringkasan keseluruhan produksi. Tambahkan produksi baru atau add production. Isi form dengan judul produksi tanggal 1 Mei sampai 5 Mei 2013 tersebut. Waktu produksi mulai 1 Mei 2013 dengan jamnya. Waktu produksi berakhir 5 Mei 2013 dengan jamnya. Lalu klik tombol Save Production. Klik link Click here to continue. Lalu pada bagian Bill of Materials diisi dengan semua raw materials atau bahan baku atau penolong dan semua WIP yang dikeluarkan dari gudang. Sedangkan pada bagian Production Plant Results diisi dengan semua finished goods atau barang jadi, hasil proses 3, semua waste hasil proses 1, 2A, 2B, 3, dan sisa semua WIP yang ada setelah proses 3 selesai. Cara 2 yaitu detail tiap proses produksi. Tambahkan produksi baru atau add production untuk masing-masing proses 1, 2A, 2B, dan 3. Judul produksinya sesuai dengan ketentuan masing-masing proses, waktu produksi mulai, dan waktu produksi berakhir. Misalnya, proses 1, judul produksinya proses 1 produksi style XA09S, waktu mulai 1 Mei 2013, 08.00, waktu berakhir 2 Mei 2013, 16.00, lalu klik tombol Save Production. Klik link Click here to continue, lalu pada bagian Bill of Materials diisi dengan semua barang yang menjadi input atau masukan tiap proses. Sedangkan pada bagian Production Plant Results diisi dengan semua barang yang menjadi output atau keluaran tiap proses. Sebagai contoh proses 1, di Bill of Materials diisi semua raw materials atau bahan baku atau penolong dan semua WIP yang dikeluarkan dari gudang. Sedangkan di Production Plant Results diisi semua WIP hasil proses 1 yang masuk proses 2A dan semua WIP hasil proses 1 yang masuk proses 2B. Cara auto-import dengan file template. Isi file template production dengan judul produksi ketentuan masing-masing proses, waktu produksi mulai, dan waktu produksi berakhir. Misalnya, proses 1, judul produksinya, proses 1 produksi style XA09S. Waktu mulai 01 garis miring 05 garis miring 2013 08.00. Waktu berakhir 02 garis miring 05 garis miring 2013 16.00. Tuliskan semua barang yang menjadi input atau masukan tiap proses di kolom-kolom BOM. Kode BOM, nama BOM, jenis BOM, jumlah, harga persatuan. Misalnya, untuk proses 1, tuliskan di kolom-kolom BOM semua raw materials atau bahan baku atau penolong dan semua WIP yang dikeluarkan dari gudang.
Tuliskan semua barang yang menjadi output atau keluaran tiap proses di kolom-kolom hasil produksi. Kode hasil produksi, nama hasil produksi, jenis hasil produksi, jumlah, harga persatuan. Misalnya, untuk proses 1, tuliskan di kolom-kolom hasil produksi semua WIP hasil proses 1 yang masuk proses 2A dan semua WIP hasil proses 1 yang masuk proses 2B. Apabila Anda dan rekan-rekan menggunakan cara 2 ini, maka semua proses harus diinput satu-satu secara manual atau dituliskan satu-satu dalam file template CSV. Demikian tutorial chapter 3 yang mencakup cara melakukan proses produksi baik secara manual maupun import dari Microsoft Excel. Anda dapat kembali ke menu pemilihan chapter atau mengulangi chapter 3 ini sekali lagi. Terima kasih.